Diana. Jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan menjelaskan audit penilaian terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Nah nanti yang akan saya nilai itu baik Ibu sebagai coach maupun coachingnya itu kan akan saya nilai. Kemudian apakah alur percakapannya itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian apakah nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum. Kemudian apakah si coachingnya dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang Ibu ajukan. Kemudian jangan lupa juga Bu, ini mengenai prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan maupun proses kreatif serta kemampuan memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Oke Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Ya, Banyak Bu Diana, silakan Bu Diana. Oke. Nah dalam proses coaching kali ini, Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang di bagian mana Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, berarti ada 3 Bu ya? Iya Bu Diana. Oke, ada 3, saya ulangi ya Bu ya. Yang ingin kembangkan itu kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian akan aktif ya Bu? Iya betul sekali Bu Diana. Nah dari ketiga-tiganya ini, menurut Bu Anes, ada nggak yang akan spesifik Ibu kembangkan? Tidak ada sih Bu, karena saya akan mengembangkan ketiga-tiganya Bu Diana. Oh begitu. Nah kemudian bagian mana nih Bu yang Ibu ingin saya amati pada pelaksanaan coaching nanti? Karena saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu Diana, maka saya rasa nih ya, ketiganya itu nanti supaya bisa saya mendapatkan masukan dari Bu Diana, maka nanti ketiga-tiganya ya Bu ya, untuk apa ya, kemampuan saya melaksanakan ketiga kompetisi tersebut. Oke, baiklah Bu Anes. Nah kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana nih penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya penting ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetisi coaching. Saya merasa masih banyak sekali kekurangan, namun saya akan berusaha sebaik-baiknya Bu Diana. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Nanti saya akan melakukan proses coaching. Saya ingin coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang si coaching saya alami Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi indikator tercapaiannya ini Bu ya. Yang Ibu harapkan dari coaching itu ketika dia dapat mengembangkan kompetensinya, kemudian dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri, begitu ya Bu? Ya betul sekali Bu Diana. Oke, baiklah Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti setelah coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Anes. Baik Bu Diana, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Anes. Ya. Halo, selamat siang Pak Ridwan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ridwan? Selamat siang Bu Anes, alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Gimana kabar Bu Anes? Alhamdulillah Pak Ridwan, saya juga baik Pak Ridwan. Terima kasih loh Pak sudah mau hadir di ruangan ini. Kita ada waktu sekitar 15-20 menit nih Pak Ridwan untuk mengobrol. Bagaimana kalau kita langsung ke sesi tanya jawab aja Pak? Baik Bu Anes. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan? Perasaan saya saat ini sedikit dilema Bu. Ada sedikit permasalahan di jam olahraga Bu. Oh begitu ya Pak ya. Sebelum kita berbincang lebih jauh, apa kira-kira tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan kita kali ini Pak? Ya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Harapan saya tuh ada pencerahan atau ide-ide baru setelah pembincangan kita ini.
dengan adanya ibu di sini bisa membuat saya lebih cemerlang lagi untuk ide-idenya, Bu. Baiklah Pak, silakan Bapak ceritakan nih permasalahan Bapak. Begini Bu, permasalahannya ada di kelas saya. Ada 2 orang siswa itu ketika jam olahraga praktek bola voli. Saya ini kan guru olahraga Bu ya, jadi kami itu mengutamakan praktek di lapangan. Ketika passing bola voli bawah itu ada 2 orang anak itu tidak pernah mau mengikuti praktek itu Bu. Oh begitu Pak. Bagaimana metode pembelajaran yang Pak Ridwan lakukan? Menurut Bapak, apakah sudah cukup menyenangkan atau belum? Seperti itu Pak Ridwan. Oh iya Bu, saya rasa sudah cukup menyenangkan Bu metode yang saya ajarkan itu. Karena ada permainan juga di situ Bu. Coba nih Bapak ceritakan metode apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini di lapangan Pak. Metode yang sudah saya gunakan misalnya melakukan permainan. Ketika bermain voli itu passing bawah pada permainan voli itu, saya selalu mengajak anak dengan cara bermain Bu, bermain supaya mereka senang. Kemudian setelah melakukan praktek itu kami juga ada tanya jawab bagaimana rasanya masalah-masalah yang ditemui ketika melakukan praktek itu. Oke baik Pak Ridwan, sudah cukup menyenangkan ya Pak Ridwan kalau menurut saya. Menurut Bapak, dengan metode yang sudah cukup menyenangkan ini, apakah yang menyebabkan ya ada anak-anak yang tidak ikut praktek di pelajaran Pak Ridwan? Itu mungkin media ya Bu. Media pembelajaran yang saya gunakan itu mungkin agak kurang tepat Bu untuk anak-anak. Soalnya biasanya anak-anak usia SD itu kelas 4 itu mereka tuh masih takut dengan benturan-benturan yang keras gitu Bu. Mungkin bola voli itu yang saya gunakan itu lumayan keras kali. Sehingga di sini saya harus berpikir lagi gimana nanti cara-caranya itu Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih Pak? Sepertinya saya harus memodifikasi media pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dengan begitu dapat memotivasi anak dan rasa ingin tahu mereka itu lebih meningkat Bu, dengan seperti itu Bu. Rencana yang menarik ya Pak ya. Menurut Pak Ridwan, bagaimana ukuran keberhasilan rencana Bapak nanti? Untuk ukuran keberhasilan itu saya lihat dari keaktifan anak. Jadi apabila anak itu udah bisa melakukan praktek passing bola voli itu dan mereka senang, tidak ada lagi yang tidak mau melakukan praktek, berarti disitulah letak keberhasilan mereka. Kira-kira Pak Ridwan kapan ini bisa dilaksanakan Pak? Insya Allah Bu, kalau tidak ada halangan karena kami ini gunakan lapangan, dalam minggu-minggu ini Bu, mudah-mudahan cuaca itu tidak hujan ya. Kalau hujan maka kami akan belajar teori di dalam kelas Bu. Mantap nih Pak Ridwan, lebih cepat itu lebih baik ya Pak Ridwan ya. Bagaimana nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini Pak? Saya komitmen untuk melaksanakan aksi ini mulai minggu ini. Kemudian saya akan mencari ide-ide berbagai sumber cara memodifikasi sarana olahraga sesuai dengan minat anak-anak Bu. Oke baik Pak Ridwan. Siapa yang mendukung aksi yang akan Bapak lakukan ini? Yang mendukung aksi saya ini tidak lepas dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, terus rekan-rekan wali kelas juga Bu. Oke
Oke, baik. Bagaimana tindak lanjut yang Bapak inginkan dari coaching ini, Pak? Wah, mantap Pak Ridwan. Lebih cepat, lebih baik ya Pak ya. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini Pak Ridwan? Baik Bu, saya berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini mulai minggu ini Bu. Kemudian saya akan mencari ide-ide dari berbagai sumber, cara memodifikasi sarana olahraga sesuai dengan minat anak-anak tersebut Bu. Kira-kira nih siapa yang bisa mendukung aksinya Bapak ini Pak? Untuk mendukung aksi saya ini tidak lepas dari kepala sekolah, teman sejawat, dan wali-wali kelas Bu. Oke, baik Pak Ridwan. Bagaimana tindak lanjut yang Bapak inginkan dari hasil coaching kita pada siang hari ini Pak Ridwan? Baik Bu, saya akan melaksanakan rencana aksi sebagai solusi dari permasalahan saya di awal tadi. Kemudian tetap berkomunikasi dengan Ibu, menyampaikan hasil dari rencana aksi saya ini Bu. Baiklah Pak Ridwan, saya senang Pak Ridwan sudah menemukan solusi dari permasalahan di lapangan ya Pak ya. Iya Bu, semoga saya bisa melaksanakan sesuai dengan yang saya rencanakan dan mendapatkan hasil yang saya inginkan Bu. Ya Pak Ridwan, sepertinya kita sudah sampai di ujung obrolan kita malam siang ini. Saya tunggu kabar hasilnya rencana aksi Bapak untuk selanjutnya Pak ya. Semangat ya Pak Ridwan ya. Ya Ibu, terima kasih telah menuntun saya menemukan solusi yang apa yang saya alami Bu ya. Sama-sama Pak Ridwan, sampai bertemu lagi ya Pak Ridwan. Selamat siang. Ya Bu Ane, selamat siang juga. Selamat siang Bu Anes. Siang Bu Diana. Tadi udah melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Diana. Gimana Bu? Apakah perjalanan dengan lancar? Berjalan dengan baik dan lancar Bu Diana. Syukurlah Bu. Jadi kan proses coaching ini kita ada 3 Bu ya. Tadi kita sudah melakukan pra-observasi ya Bu ya. Kemudian observasi atau pada saat coachingnya sudah saya observasi. Kemudian sekarang kita percakapan pasca observasi ya Bu. Iya Bu Diana. Nah di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Iya. Nah tadi kan masih ingat Bu waktu percakapan pra-observasi itu kan Ibu sudah menyampaikan indikator pencapaiannya itu seperti apa Bu yang Ibu inginkan? Saya ingin coachi dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Bu. Oke, kalau begitu menurut Ibu nih selama proses coaching tadi berkaitan dengan indikator pencapaian ya Bu ya itu sudah berjalan seperti apa Bu? Tadi pada saat saya proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh si coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari diri si coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, jadi sudah berhasil Bu ya sepertinya ya Bu. Sepertinya begitu Bu. Dan proses juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah jadi dari hasil pengamatan saya selama tadi Ibu melakukan proses coaching itu Ibu sudah menggunakan alur kita dengan baik ya Bu ya. Mulai dari tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawab itu sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian yang saya amati juga dari kegiatan coaching tadi ada beberapa catatan yang saya sampaikan ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya menggunakan alur kita dan sudah menurut saya sih sudah berjalan dengan baik. Nah dari kompetensi yang Ibu kembangkan itu ada 3 kan Bu. Iya. Nah tadi saya perhatikan itu sudah
baik, bahkan melampaui apa yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi menurut saya itu dari mulai kehadiran penuh Ibu sudah bisa lakukan, sudah bisa mendengarkan aktif ketika coach bercerita, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach menurut saya itu sudah berbobot Bu. Jadi sudah melampaui dari yang sudah kita tadi Ibu bilang kan masih ada kekurangan Ibu ya. Tapi kalau yang dari hasil pengamatan saya itu sudah sangat bagus Ibu ya. Oke Bu, kemudian kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu hari ini tuh bagaimana Bu? Baik Bu Diana, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, sehingga hasilnya akan lebih baik lagi daripada ini Bu Diana. Oh, jadi yang ingin Bu perdalam itu alur tirtanya ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Ya Diana. biasa ya Bu ya. Jadi perasaan Ibu bagaimana Bu setelah melakukan proses coaching ini? Apakah nanti akan ada rencana untuk melakukannya lagi atau bagaimana Bu? Pastinya Bu Diana, perasaan saya sih senang Bu Diana setelah melakukan ini, dan next pasti saya akan melakukannya lagi Bu Diana, seperti itu. Oke, saya setuju sekali Bu ya. Saya senang sekali Bu sudah berhasil. Jadi mudah-mudahan saya doakan ya Bu ya, semoga kedepannya kemampuannya dan keterampilannya dalam coaching ini akan lebih meningkat dan berkembang lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu ya ngobrol-ngobrolnya hari ini ya Bu. Sama-sama Bu Diana. Oke, selamat siang Bu Anes. Siang Bu Diana.